Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilda Gebarta dengan NIM 2462582. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari Pak Jafar mengenai studi kasus manajemen data mahasiswa, yang dimana deskripsinya salah. Kita disuruh buat sebuah program yang mengelola data mahasiswa dengan atribut nama, umur, IPK, NIM, dan juga email. Baik, langsung saja kita jalankan kodenya. Nama, umur, IPK, oh ya, saya lupa di sini. Email, nama, date, ini umur, ini kita blok supaya lebih cepat. Umur, IPK, NIM, email. IPK, NIM, email. Oke. Di sini untuk get umurnya umur mahasiswa yang di sini kita harus menentukan bahwa lebih dari 18 tahun. Umur saat umurnya itu lebih dari 18 tahun. If umur lebih dari 18 tahun.
16 sel else-nya di sini kita print lalu selanjutnya ini setelah umur IPK saya lihat IPK untuk IPK-nya itu harus di rentang 0 sampai 4. Jadi if 0 kurang dari sama dengan IPK IPK setelah IPK Ctrl Z plus red yes. Maaf ada sedikit gangguan. Di sini kita bagian name, return self name. Name itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi kita set if di sini kita menggunakan len karena ini menghitung panjang. Jadi kita masukkan name kurang dari sama dengan 8. Jika tidak maka get, setelah itu email
kita buat semua atribut yang ada menggunakan setter dan getter untuk mengaksesnya, maka kita buat ini yang satu lagi, yaitu ada bonusnya ini, yang dimana atribut tambahannya adalah prestasi. Jadi jadi kita, karena dia di sini menentukan dan yang dimana berubah tergantung IPK, maka kita di sini menggunakan if, elif, dan juga else. Jadi misalnya saya berikan contoh di sini kan IPK-nya 3.5. Jadi karena dia berubah tergantung IPK, maka kita masukkan sel IPK kurang dari sama dengan 4.2 if di sini kita lupa tambahkan kurang dari sama dengan, maka return di sini return sini dikatakan luar biasa. Kita langsung copy saja. Luar biasa. Waduh. 3.0. Elif di sini 3.0 kurang dari 9. Di sini jago. Filternya jago. Ini copy saja. If, elif, return jago. Di sini 3.0, 2.5 lagi, 2.5 di sini 3.0. Ini manusia biasa, guys. Manusia biasa itu 2.5 2.0 sertifikat di sini. Elifnya manusia biasa di sini perlu belajar. Sini 2.5 returnnya perlu belajar. Terus 2.0 1.5 sampai sekali-sekali ke kampus.
kurang dari 1. Oh, di sini kita sudah pakai else. Jadi return innalillahi. Jadi kita sudah buang. Sekarang setelah kita buat semuanya, kita mencoba untuk menjalankan. Ternyata yes. Jadi di sini kita coba Zilda. Zilda itu mahasiswa. Terus nama. Oh iya deh. Sini langsung kita masukkan saja Zilda, apa? Umur, IPK, NIM, email. Umurnya 19, 19, IPK-nya di sini 4. Amin. IPK, NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus emailnya ZLDA. Setelah itu maka kita bisa langsung sudah kita bisa print di sini mahasiswa Zilda titik get press. Kita coba begini dulu, get prestasi. Oh, oke. Luar biasa. Ya, karena IPK yang saya masukkan. Jadi kalau kita masukkan 1, maka yang akan muncul tampilannya itu siap-siap DO. Jadi setelah kode yang saya buat tadi, di sini saya akan menjelaskan mulai dari kelas mahasiswa. Kelas ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah cetakan kue yang dimana fungsinya untuk mencetak. Seperti ini kelas mahasiswa kita digunakan untuk mencetak data yang ada dalam kelas mahasiswa sendiri. Selanjutnya fungsi def init. Init ini merupakan sebuah konstruktor untuk menginisialisasi data mahasiswa, dan juga di fungsi ini memiliki 6 parameter, yaitu self, nama, umur, IPK, NIM, dan juga email. Yang dimana setiap data tersebut di private atribut, kita membuat atributnya, kemudian atributnya itu kita private. Itu untuk private-nya sendiri itu kita menggunakan seperti tanda underscore, yaitu garis bawah, itu dia double. Maka di situ kita bisa mengetahui bahwa atribut yang kita miliki itu private, atau jika kita ingin membuat atributnya private seperti itu. Kemudian fungsi get nama. Di sini karena namanya itu adalah private, maka kita membutuhkan get untuk mengaksesnya. Karena itu tidak bisa diakses dari luar kelas. Kemudian return ini untuk mengembalikan nilai dari fungsinya sendiri, yaitu nama. Kemudian set nama ini untuk setting namanya. Kemudian yang dimana kode di bawahnya ini untuk menghasilkan self nama itu dari objek namanya sendiri.
Kemudian get umur sama umurnya private menggunakan get untuk bisa diakses. Kemudian return umurnya sendiri. Kemudian def set umur. Nah, di sini jika umur lebih dari 18 maka kode yang di bawahnya akan berjalan. Itu akan menampilkan. Sedangkan jika tidak, maka yang akan dijalankan adalah umur minimal harus lebih dari 18 tahun. Nah, contohnya seperti misalnya umur yang kita masukkan nanti itu adalah 15 tahun. Nah, itu yang self umur ini tidak akan berjalan karena umur itu harus lebih dari 18 tahun, maka dia lari ke bagian else, yaitu umur minimal lebih 18 tahun. Kemudian get IPK sama ya, IPK private menggunakan get agar kita bisa mengakses atribut yang private itu. Kemudian return untuk mengembalikan nilai dari fungsinya. Kemudian fungsi set IPK, di mana jika IPK-nya itu di rentang antara 0 dan 4, maka kode yang di bawahnya akan menampilkan maka kode di bawahnya akan menampilkan hasilnya. Sedangkan jika kita memasukkan IPK-nya itu seperti 5, 5,5 atau min 1, itu kan tidak ada, maka dia larinya ke else dan akan menjalankan ini IPK harus di antara 0 dan 4. Kemudian get name. Untuk name-nya itu sama penjelasannya seperti yang sebelumnya. Ini untuk mengembalikan nilai dari fungsi sendiri. Ini untuk mengakses atribut yang private. Nah, kemudian di sini dikatakan jika len nim kurang dari sama dengan 8, maka ini akan berjalan. Maksudnya len itu sendiri apa? Len itu kita gunakan saat kita menentukan panjang sebuah karakter. Itu kita menggunakan len. Karena di sini nim-nya sudah ditentukan bahwa itu tidak boleh lebih dari 8, maka kita menggunakan len untuk menentukan panjangnya. Nah, jika dia kurang dari atau sama dengan 8, maka akan jalan, tetapi jika dia 9 atau 10 atau lebih, maka dia lari ke bagian else, yaitu nim-nya itu tidak boleh lebih dari 8. Kemudian get email sama penjelasannya beserta return. Kita ini ke fungsi tambahan, yaitu ada fungsi get prestasi, di mana if ini adalah kondisi pertama. Jika IPK-nya itu di rentang antara 3.5 sampai dengan 4, maka dia akan mereturn hasilnya luar biasa. Seperti misalnya ini kan 3.5 sampai 4. Jadi jika kita ingin memasukkan nilainya 3.6, 3.7, 3.49 sampai dengan 4, maka itu ini returnnya akan menjadi luar biasa. Sedangkan jika ini tidak jalan atau IPK-nya lebih rendah dari yang ini, maka dia larinya ke bagian elif yang ada di bawahnya. Dimana di sini rentang IPK-nya itu 3.0 dengan 3.5. Nah, dia akan mereturn jago. Tetapi jika lebih rendah lagi, maka ini contohnya lari ke bawah lagi ke bagian elif yang selanjutnya. Ini jika IPK-nya itu rentang antara 2.5 sampai dengan 3.0, maka dia akan mereturn manusia biasa. Untuk selanjutnya juga seperti itu sampai di ini bagian yang ini. Karena di sini sudah yang paling rendah, misalnya 1.0 itu self IPK antara rentangnya itu antara 1.0 dengan 1.5, maka siap-siap di DO.
Sedangkan bagaimana jika kita memasukkan angka 0? Nah, maka dia bukan lari ke elif lagi, melainkan lari ke else. Di else ini akan mereturn innalillahi. Ini contohnya ya. Di sini umurnya 19. Nah, coba. Nah, umur 19 yang untuk outputnya ini umurnya 19. Tapi jika sudah saya setting umurnya 20, maka di sini akan terganti juga umurnya menjadi 20. Contoh lain misalnya kita setting untuk nama. Set nama sama dengan lalapo. Oh ya, string. Kita print lagi untuk kita get nama tadi. Nah, oh ya, ini lupa juga. Sini nama. Nah, 20 lalapo itu berubah. Nah, coba kita kita matikan dua ini. Control. Maka hasilnya tetap yang ini, Zilda 19. Tapi jika kita setting, maka hasilnya akan berubah menjadi namanya menjadi lalapo dan juga umurnya menjadi 20. Kita get prestasi. Kita get IPK. Nah, ini IPK. Ini nah, umur 20, nama lalapo, IPK 4, prestasinya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di sini saya letakkan 4 dan jika rentangnya itu dari 3.5 sampai 4, maka returnnya itu luar biasa. Jadi mungkin sekian dari saya untuk tugas mata kuliah OOP ini. Lebih dan kurangnya salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.